Apa itu manual plasenta? Manual plasenta adalah prosedur pelepasan plasenta dari tempat implantasinya dari dinding uterus dan mengeluarkannya dari kavum uteris secara manual, yaitu dengan melakukan tindakan invasi dan manipulasi tangan penolong persalinan yang dimasukkan ke dalam kavum uteri. Kapan harus dilakukan manual plasenta? Pertama, plasenta tidak segera lahir lebih dari 30 menit dalam kala 3. Kedua, ada perdarahan yang menandakan bahwa plasenta telah lepas dari tempat insersi tapi belum dapat dilahirkan. Dalam melakukan persiapan, kita pastikan kita telah memakai APD lengkap. Persiapan alat yang dibutuhkan yang pertama, set infus beserta cairan RL, dan ada bak instrumen yang berisi sarung tangan panjang, pinset, kateter nelaton, dan obat anestesi rektal. Lalu ada kom berisi kapas DTT untuk vulva hygiene dan kasa DTT untuk membersihkan stol sel. Yang selanjutnya ada kom besar untuk plasenta, bengkok, larutan klorin, dan tempat sampah tajam, basah, dan infeksius. Setiap sebelum maupun sesudah melakukan tindakan, kita wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir dengan 7 langkah dengan estimasi waktu kurang lebih 20 detik. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menjelaskan kepada ibu tindakan yang akan dilakukan, meliputi tujuan dan prosedur, komunikasikan secara ramah, sabar, dan teliti. Ibu, di sini kami akan melakukan manual plasenta untuk melahirkan plasenta ibu. Nanti jari-jari saya sampai siku akan masuk ke dalam vagina ibu. Tujuannya untuk melahirkan plasenta. Mohon maaf jika nanti tidak nyaman ya, Bu. Selanjutnya yaitu kita pastikan bahwa infus RL terpasang. Lalu kita panggil asisten atau penolong lain untuk membantu kita dalam melakukan manual plasenta. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan anestesi melalui rektal, yaitu dengan memasukkannya ke dalam rektum ibu. Ibu diposisikan sedikit miring, ibu agak miring ya, dimasukkan sampai semuanya masuk. Sambil menunggu anestesi bekerja, kita lakukan vulva hygiene. Kita siapkan terlebih dahulu. Kita ambil 4-5 kapas DTT. Kita peras dan kita bersihkan di labia mayora sinistra, labia mayora dextra, labia minora sinistra, labia minora dextra, dan vestibulum sampai ke anus, dan sambil mengeluarkan bekuan darah dari vulva. Selanjutnya, kita pastikan kandung kemih ibu dalam keadaan kosong. Jika penuh, kita lakukan kateterisasi. Dikarenakan kandung kencing ibu penuh, maka kita lakukan kateterisasi. Setelah itu, kita mengganti sarung tangan kita dengan sarung tangan steril dan sarung tangan panjang steril.
Setelah sarung tangan terpasang dengan baik, kita minta penolong kedua untuk mendekatkan klem tali pusat dengan jarak 5-10 cm dari vulva dan menegangkan tali pusat sejajar lantai. Selanjutnya, kita membuka labia dengan tangan kiri dan memasukkan tangan kanan kita secara obstetrik, punggung tangan menghadap ke bawah ke dalam vagina, menelusuri sisi bawah tali pusat. Sampaikan kepada ibu bahwa tangan kita akan masuk. Setelah mencapai bukaan serviks, memindahkan tangan kiri kita untuk menahan fundus uteri. Tangan kanan meneruskan masuk ke kavum uteri sehingga mencapai insersi tali pusat dan membentangkan tangan obstetrik menjadi datar seperti bersalaman. Ibu jari merapat ke jari-jari yang lain dan menggerakkan tangan menelusuri tepi plasenta yang sudah terlepas, mencari pelepasannya ada di mana, dan kita telusuri menggunakan bagian ulnar. Melepaskan plasenta dengan menggerakkan tangan ke kanan dan ke kiri seperti kipas. Kita juga membalikkan sisi telapak tangan menempel di dinding uterus dan melakukan eksplorasi dan memastikan tidak ada bagian plasenta yang tertinggal. Kita keluarkan plasenta dengan posisi tangan melengkupkan semua plasenta. Lalu, tangan kiri kita berpindah dari fundus uteri ke suprasimfisis dan kita lahirkan plasenta dengan melahirkan plasenta mengikuti sumbu jalan lahir. Lalu saat sudah muncul kita pilin, kita putar sampai tidak ada selaput ketuban maupun plasenta yang tertinggal. Tidak usah terlalu tergesa-gesa. Setelah itu kita hanya diperbolehkan untuk melakukan 1 kali eksplorasi untuk melihat apakah ada plasenta yang tertinggal. Selanjutnya, kita lakukan masase uterus dan kita minta bantuan penolong lain untuk mengajarkan ibu melakukan masase uterus selama kurang lebih 15 detik dan setelah itu kita cek kelengkapan dari plasenta ibu. Selanjutnya, kita menggunakan kasa untuk mengetahui kelengkapan dari plasenta. Kita bersihkan darah yang ada di plasenta, kita katup-katupkan, gabung-gabungkan bagian-bagian dari plasenta untuk mengetahui keutuhan dari plasenta tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa plasenta sudah lengkap. Setelah kita perhatikan, kita gabung-gabungkan plasenta yang telah lengkap, kita masukkan ke dalam kom besar untuk wadah plasenta. Setelah plasenta berhasil dikeluarkan, jangan lupa untuk selalu mengecek kontraksi ibu, tinggi fundus uteri, dan kita lihat apakah terdapat laserasi di jalan lahir ibu dan melihat jumlah perdarahan yang keluar. Dan jika ada laserasi, kita lakukan penjahitan. Dan setelah itu kita bersihkan ibu, kita rapikan, kita pakaikan popok dan kita lakukan pemantauan manajemen kala 4. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.